Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia mengakui ada peralihan fungsi lahan di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Awalnya berupa hutan tetapi kini menjadi lahan pertanian sehingga diduga ini membuat lahan mudah longsor. Dalam rakor pengurangan risiko bencana di Kecamatan Bumiaji, Perum Perhutani tengah mengevaluasi penggunaan lahan oleh masyarakat untuk bertani tanaman musiman di hulu. Lahan perhutani di kawasan Kota Batu sendiri ada sekitar 6.000 hektar, 2.900 hektar adalah hutan lindung, dan 3.000 hektar adalah hutan produksi. Seharusnya area lahan produksi hanya digunakan untuk bertani tanaman yang justru menguatkan permukaan tanah. Identifikasi ulang bahwa di situ memang ada penggarapan lahan oleh teman-teman kita masyarakat gitu ya, untuk tanaman sayur-sayuran. Nah, itu ada terjadi. Nah, ini yang menjadi PR kita. Nanti kita bekerjasama dengan desa, masyarakat dan instansi semua di sini adalah untuk alih komoditi. Jangan tanaman semusim tetapi tanaman tahunan sehingga akan memperkuat permukaan tanah yang akan mengurangi namanya run off atau tanah yang terbawa oleh air yang nanti akan menjadi timbunan di hilirnya. Banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur pada 4 November lalu. Banjir disertai material lumpur menerjang permukiman warga di bantaran Sungai Brantas pasca hujan deras. Dari 13 korban yang berhasil ditemukan, 6 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat, sedangkan 7 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Warganet gaduh dengan viralnya rekomendasi 6 lokasi wisata banjir di Kota Malang, Jawa Timur. Wali Kota Malang langsung merespon sindiran tersebut dengan menyiapkan master plan Malang bebas banjir pada tahun 2028. Viral di media sosial unggahan rekomendasi 6 lokasi wisata banjir di Kota Malang. Keenam lokasi itu adalah kawasan kerap banjir saat hujan deras. Salah satunya Jalan Soekarno-Hatta yang dinamakan dengan Waterboom Suhat. Wali Kota Malang Sutiaji menanggapi sindiran warganet dengan menyiapkan master plan untuk mengatasi banjir yang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Sutiaji juga bilang setiap hari gerakan angkat sampah sudah dilakukan. Namun dalam waktu sepekan, volume sampah sudah menumpuk lagi. Ia juga menyebut sejumlah penyebab banjir, mulai penyempitan sungai, intensitas hujan yang tinggi, hingga lahan hijau yang berubah jadi kuning. Bahwa banjir di Malang itu akan selesai di tahun 2028. Itu sudah ada master plan-nya ya. Anggarannya kurang lebih 1,8 triliun. Ya ini yang harus kita atasi. Karena banjir kita tidak bisa dulu di titik nolnya itu di kami ada 36 titik, diselesaikan 20, muncul lagi 10. Karena apa? Di sini belum ada pengetasan secara sistemik. Terus sudah disusun dokumen dan sekarang sudah mulai tahun 2023 kemarin sudah dimulai berbasis master plan itu. Terus banjirnya itu banjir di mana ya? Master plan mengatasi banjir menelan anggaran 1,8 triliun rupiah. Sutiaji berharap kepala daerah selanjutnya memiliki komitmen serupa dalam melanjutkan program tersebut. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dalam rapat terbatas kelanjutan kerjasama penurunan emisi gas rumah kaca, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan program lingkungan, seperti menurunkan emisi gas rumah kaca, perlindungan lahan gambut, dan percepatan rehabilitasi hutan maupun lahan. Presiden Joko Widodo juga mendorong pemanfaatan lahan gambut, pembibitan mangrove, dan hutan hujan tropis sebagai langkah konkret dalam pemulihan lingkungan hidup. Dan berdasarkan konvensi perubahan iklim, kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2%, sektor energi 11%, dan sektor limbah 0,32%, serta sektor pertanian 0,13%, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11%. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi beberapa hal. Yang pertama, kita harus terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kemudian juga
perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan harus terus dilanjutkan. Dengan mendorong peran masyarakat dalam penghijauan, pemerintah juga mempersiapkan program pajak emisi yang dananya akan dialokasikan sebagai dana pemulihan lingkungan dan penyelesaian lahan kritis. Bahwa di Letter of Intent tahun 2010 dikatakan bahwa komitmen Indonesia itu 26% pada tahun 2020. Dan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang ratifikasi perubahan iklim itu sudah kita sesuaikan. Jadi angkanya adalah 29% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan atau 41% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan dukungan kerjasama teknik luar negeri. Industri di aliran Sungai Cilemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memicu krisis air bersih sepanjang aliran sungai yang terdiri dari dua kecamatan di Kabupaten Bekasi. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terjun ke lokasi akan membentuk tim Satgas Sungai Cilemah Abang guna menindak perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Warga di sepanjang bantaran aliran Sungai Cilemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menggunakan air yang tercemar limbah industri. Warga setempat tidak punya pilihan lain dan terpaksa menggunakan air dengan kondisi menghitam dan bau busuk. Aliran Sungai Cilemah Abang satu-satunya aliran sungai yang biasa dijadikan tempat mandi dan mencuci. Tak hanya air di aliran sungai, limbah industri juga membuat air sumur dan perusahaan air bersih milik swasta terkontaminasi limbah industri ini. Akibatnya produksi air bersih mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dijelaskan warga sudah 10 tahun lamanya. Tim identifikasi dan unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Bekasi pun diterjunkan untuk mengambil sampel air di sejumlah titik di aliran Sungai Cilemah Abang guna mengetahui kadar limbah dalam air itu. Keringan apa gimana sih? Ada begini hitam. Sudah berapa lama ini? Ada 10 tahunan, Bos. Tapi baru kali ini Bu ada bantuan air bersih seperti ini Bu? Iya. Baru hari ini? Dan oleh karena itu kita bantu juga air bersih ini di drop nanti selama musim kemarau ini dari BPBD. Yang kedua, sampah tadi sudah diperintahkan para camat yang di area sungai ini untuk menugaskan para kepala desa mencegah masyarakat membuang sampah, terutama menjelang musim hujan nanti, karena ini akan membuat mampet dan banjir. Nah yang ketiga, setelah dari sini kami semua Forkopimda akan mengecek tempat-tempat pembuangan air dari pabrik yang membuat sungai. Kerusakan ekosistem pesisir akibat penambangan pasir laut. Pesisir pantai adalah bagian dari lingkungan hidup yang sumber daya dan jasa lingkungannya sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Salah satunya adalah tambang pasir laut. Pasir laut dapat dieksploitasi dengan menambangnya menggunakan kapal keruk yang sekaligus menyedot pasir. Penambangan pasir dilarang dilakukan di laut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, di mana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir jika dapat merusak ekosistem perairan. Meskipun aturannya sudah cukup ketat, masih banyak pelanggaran yang menyebabkan kerugian. Jadi, apa saja dampak penambangan pasir di wilayah pesisir? Menyebabkan tingkat kekeruhan air laut sangat tinggi. Akibatnya terumbu karang tercemar dan biota laut di dalamnya akan mati. Berkurangnya hasil perikanan tangkap dan budidaya karena seluruh isi laut disedot termasuk biota laut yang ikut terbawa. Rusaknya ekosistem pantai akibat hilangnya sembada pantai seperti tumbangnya pohon kelapa dan rusaknya hutan mangrove. Terjadinya abrasi dan perubahan struktur geomorfologi pantai.
Solusi yang dapat dilakukan adalah penegakan izin usaha pertambangan, membentuk kelompok peduli lingkungan, pemberian kuota pengambilan pasir, reklamasi, pemanfaatan pasca penambangan pasir, zonasi dan peraturan untuk daerah tambang. Sekian dan terima kasih.